Bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang terhormat segenap Dewan Juri Lomba Penyuluhan 10 Program Pokok PKK Kabupaten Gresik, peserta penyuluhan yang berbahagia. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penyuluhan kali ini kita awali dengan bismillah dan kita niati thalabul ilmi. Tema kita kali ini adalah tips cegah stunting sejak dini untuk remaja putri. Biasanya istilahnya adalah rematri. Ibu-ibu masih ingat definisi stunting? Masih ya? Kita sama-sama biar sama referensi. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama. Biasanya terjadi pada 1000 HPK, yaitu hari pertama kehidupan. Kapan sih Bu HPK itu? Ketika kita hamil, fase hamil 270 hari dan pasca melahirkan 730 hari. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri stunting yang biasa kita ketahui yakni anak stunting biasanya lebih pendek daripada anak seusianya. Tapi perlu digarisbawahi, pendek tidak mesti stunting, tapi kalau stunting pasti pendek. Kita lanjutkan. Kenapa ibu-ibu stunting harus dicegah? Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dari situ kita tahu bahwa pemerintah sangat serius dan mempunyai komitmen dalam pencegahan stunting karena dampaknya sangat serius dan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kenapa sih ibu-ibu? Kok sasarannya remaja putri? Nah, sampai sejak dini kita atasi. Kita tahu remaja putri adalah calon ibu. Iya. Menurut ilmu kesehatan, remaja putri yang mengalami anemia akan berpengaruh ketika dia nanti hamil, akan mengalami komplikasi kehamilan atau janinnya akan beresiko stunting. Remaja berpengaruh ketika dia saat hamil, jauh ya ibu-ibu. Makanya kita harus menjaga kesehatan remaja putri kita sehingga tidak akan terjadi janin yang stunting. Mensana incorpore sano. Dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat. Sebelum kita lanjutkan ke tips-tipsnya ibu-ibu, ya. Sebelum kita lanjutkan, biar tidak bosan kalau saya bilang selamat pagi ibu-ibu, panjenengan kasih semangat pagi, pagi, pagi. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah, kita masuk ke tipsnya. Cegah stunting dan jaga kesehatan remaja putri kita. Yang pertama, makan gizi seimbang. Masih ingat ibu-ibu materi isi piringku yang pernah disampaikan di BKB? Masih ya, sepertiga makanan pokok, sepertiga sayur mayur, sepertiganya piringku dibagi dua, 1/6-nya adalah lauk pauk dan 1/6 piring lagi buah-buahan. Alhamdulillah desa kami sejak tahun 2023 sudah dibina oleh Universitas Muhammadiyah Gresik, sehingga mulai tahun 2023 kemarin kami sudah ada dapur sehat atasi stunting, sehingga kita ini MOU-nya, sehingga kita bisa melangkah kemana arahnya dana yang mau digunakan. Kita lanjutkan untuk tips yang kedua, yakni minum tablet tambah darah. Data Kemenkes tahun 2024, 32 remaja putri Indonesia mengalami anemia. Maka dari itu pemerintah sangat serius
dalam pendistribusian tablet tambah darah. Sejak tahun 2019, seluruh sekolahan swasta maupun negeri SMP dan SMA sudah mendapat tablet tambah darah. Insya Allah yang di sekolahan tahu. Oke, sekarang apa peran kita sebagai PKK? Karena kadang-kadang pemerintah sudah memberikan tablet tambah darah, tapi di sekolahan tidak didistribusikan. Nah, peran kita sebagai PKK, satu, mengedukasi anak-anak apa manfaat tablet tambah darah. Yang pertama, mencegah anemia. Yang kedua, menambah konsentrasi belajar mereka, daya tahan tubuh, menambah zat besi. Dan karena mereka usia pertumbuhan, itu juga bisa menambah pertumbuhan mereka. Dan jangan lupa bahwa cara minumnya 1 minggu sekali. Pakai air putih, jangan pakai teh, jangan pakai kopi atau susu, Bu, karena nanti penyerapannya sulit. Syukur-syukur PKK bisa mengadakan pendampingan ke sekolah sekitar. Kemarin kita sudah melakukan pendampingan di sekolah sekitar desa, yakni MTS Nurul Jadid. Kita mengadakan pendampingan, sekolah itu mengadakan gerakan minum tablet tambah darah 1 minggu sekali pada saat baris mau masuk kelas, biar sasarannya tercapai. Kalau kita di rumah minimal mengedukasi anak-anak remaja putri kita di rumah, syukur-syukur di tetangga atau warga sekitar. Dilanjut Ibu-ibu nggih. Untuk yang ketiga, aktivitas fisik yang cukup. Ibu-ibu semakin zamane gadget. Anak sekarang sukanya mager bawa gadget. Lah inilah peran ibu-ibu. Anaknya dikasih tahu bahwa aktivitas fisik itu wajib. Sehari berapa menit ibu-ibu? 30 menit. Oke? Karena di desa saya ada sekolah yang setingkat anak remaja, yakni MTS, sudah ada gerakan dilarang pakai sepeda motor ibu-ibu, karena memang yang sekolah itu sekitar warga sendiri. Karena kebetulan desa saya agak ke dalam, tidak di dalam kecamatan. Jadi kita adakan gerakan jalan kaki, tidak pakai sepeda motor ibu-ibu. Jadi nanti anak-anak biar biasa jalan, Bu, gak mager. Kita lanjutkan yang keempat ibu-ibu, karena kita dibatasi waktu agak ngotot. Hindari pernikahan dini. Ibu-ibu masih ingat di Pokja 1 ada program unggulan cepat, masih ingat? Apa kepanjangannya cepat? Cegah perkawinan anak. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan diizinkan untuk remaja minimal usia berapa? 19. Pinter juga ibu yang di sana. 19 Lah, kenapa sih Bu, apa hubungannya pernikahan dini dengan stunting? Kayaknya nggak ada ada sekali. Karena kalau kita menikah di bawah umur, kita tidak secara fisik kita belum siap, secara mental belum siap, dan secara sosial juga belum siap. Kita lanjutkan yang kelima, edukasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, ini penyuluhan, pemberian materi di sekolah kami. Alhamdulillah mulai tahun 2024 kita kerjasama dan sudah MOU dengan Universitas Erlangga, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Fisioterapi. Sasarannya bisa remaja, bisa lansia, bisa disabilitas di desa kami, sehingga kita tidak kurang dari penyuluhan. Alhamdulillah datang sendiri. Kita lanjutkan untuk yang keenam, perilaku hidup bersih dan sehat. Ibu-ibu, perilaku hidup bersih ini mungkin sudah diterapkan oleh kita semua, tapi kadang-kadang butuh diingatkan ya ibu-ibu ke warga. Mulai tahun 2015, desa kami PKK sudah menempelkan stiker di rumah-rumah untuk pengingat mereka. Biasanya yang paling repot adalah indikator yang ke-10, ibu-ibu. Jangan merokok di dalam rumah. Makanya kemarin di tahun 2023 kita juga menempel stiker dimohon untuk tidak merokok di dalam rumah. Ben Bapak melihat setiap mau masuk akhirnya berhenti
biar merokok di luar. Untuk yang terakhir Ibu, cek kesehatan berkala, penjaringan kesehatan anak sekolah secara berkala. Ini nanti remaja bisa tahu Bu, HB-nya berapa. Oke, demikian penyuluhan saya mulai hari ini, semoga manfaat. Kita song-song, kita cegah stunting untuk Indonesia Emas tahun 2024. Semoga derajat kesehatan Kabupaten Gresik semakin meningkat. Tepuk tangan untuk PKK Kabupaten Gresik. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi panjenengan luar biasa. Untuk Bu dan yang lainnya juga sudah bagus ya. Materinya juga sudah lengkap sekali. Nah, mudah-mudahan materi itu sudah diterapkan benar-benar di dalam desa kabupaten Gresik. Yang saya tanyakan, berapa jumlah untuk anak remaja yang ada di desa? Kemarin kita sempat mengadakan penjaringan dengan Puskesmas Ibu, kita mendampingi Puskesmas dari ke-58 anak putri satu sekolah, karena kita sekolah tingkat desa ya Ibu, itu ada 5 putri yang anemia ringan karena HB-nya 11, ada yang 12 pres masih ini. Nah, dari sini ada kasus 4 kasus yang ada di desa. Kira-kira apa support dari pemerintah dari kepala desa atau pemerintah desa untuk penanganan stunting? Oke, terima kasih karena memang stunting itu Bu tidak bisa diselesaikan oleh dari satu sektor, ya bisa dari sektor banyak. Nah, ini dari pemerintah desa tetap kami harus bekerja sama, kita tidak bisa berjalan sendiri. Secara dana, karena di desa mungkin yang sanitasi itu sudah ditangani oleh desa. Di desa kami ada IPAL komunal sebanyak 10. Setiap IPAL komunal itu ada 50 warga yang mengikuti IPAL komunal untuk pembuangan air limbah itu. Untuk yang PDAM air bersih ada 7 titik. Bahkan jumlah warga kami, rumah warga kami ada 871 warga yang mengikuti, yang memakai PDAM air bersih, tapi jumlah penggunanya itu sampai 940 karena ada satu rumah yang PDAM air bersihnya 2, seperti rumah saya, di depan ada, di belakang juga ada, bahkan saya juga punya sumur sendiri karena alhamdulillah yang bantuan PDAM ini sangat banyak di desa kami. Nah, itu untuk yang desa. Untuk ke PKK 2022 kemarin, setelah kita memang lokus stunting, itu dapat dana dari dana desa 8 juta. Tahun 2023 setelah kita dibina oleh Universitas Muhammadiyah Gresik dan tahu kita harus ngapain, akhirnya kita langsung dikasih 40 juta oleh dana desa. Tahun 2024 kemarin 35 dan tahun sekarang 27 juta. Kenapa Ibu kok menurun? Karena memang jumlah stunting kami sangat menurun besar. Alhamdulillah kita sudah tidak lokus stunting hanya di tahun 2022 kemarin. Nah, itu untuk yang desa ke kita. Untuk pendidikan juga kita sering kerjasama. Untuk LSM setempat semuanya, karena memang tokoh masyarakat juga berperan, karena stunting ini memang pada saat tahun 2022 kemarin menjadi isu nasional. Jadi kita harus gerak cepat dan memang belajar juga, saya sebagai ketua PKK. Untuk fokus tersendiri dalam penanganan remaja ini bentuknya seperti apa? Iya. Mungkin dari sektor Iya. ini putih. Iya. Untuk remaja Ibu, di sana ada Karang Taruna, ada IPNU EPPNO, ada Remaja Muhammadiyah. Dananya, kalau dananya untuk kita bisa kerjasama dengan Karang Taruna, karena Karang Taruna ada dananya sendiri. Kita juga, kalau penyuluhan biasanya dari mahasiswa itu langsung datang ke bawah. Jadi kan ada ranting ini, karena pendukung kami ada 4, sehingga agak besar, jadi langsung ke bawah. Jadi kita dampingi anak KKN yang setiap tahun datang ke kita dari jurusan gizi dan kebidanan. Alhamdulillahnya di situ Ibu. Bagaimana Ibu
Iya, ada BKR karena sejak 2023 itu kita masuk Kampung KB. Jadi BKR mulai berjalan di tahun 2023 beriring kita masuk di Kampung KB. Jadi penyuluhan itu semakin sering, tidak hanya masalah ini minum tablet tambah darah, tapi juga biasanya seks yang setiap tahun sekali, karena memang reproduksi itu penting, makanya seks itu 1 tahun sekali Bu, biasanya di ajaran baru, dan itu mesti manggil dari PKK. Nah itu yang sering kita lakukan. Terus di organisasi setempat itu yang sering minum tablet tambah darah. Pernikahan dini pernah di balai desa acara PKK kita mendatangkan dari dosen psikologi Universitas Gresik. Iya, alhamdulillah karena memang Kampung KB. Tadi saya lihat penjelasan tadi memaparkan bahwasanya di desa Kampung tadi ada keterlibatan jari termasuk jasa untuk kebutuhan gizi yang sering beragam. Ini panjenengan bagaimana dengan siapa kira-kira panjenengan berintegrasi? Ada BKB, alhamdulillah jalan. Terus untuk yang dapur sehat itu Bu, yang sangat menonjol sekali menurut saya perkembangan dari warga saya. Karena apa, di situ ada grup Bu, yang biasanya dari kesehatan itu ada data anak-anak yang berisiko stunting, itu biasanya anggotanya ganti-ganti. Dari situ mereka bisa sharing, 1 bulan sekali mesti ada masak bersama. Kita punya ahli gizi Bu, alhamdulillah, yang standby di pustu karena kita masih ada pustu. Dan ingat bahwa usaha itu berawal dari cita-cita agar bisa mewujudkan yang nyata. Masih ada telepon. Iya, jadi kayak gitu. Karena syukurnya alhamdulillah Bu, di kala 2022 kemarin saya itu bingung. Katanya Bapak Kepala Desa, "Ma, harus ada dana untuk stunting." Diapakan? Akhirnya saya kebedan. Bu, diapakan ini harus ada dana untuk alokasi ke stunting. Kita masih ngacak-ngacak kegiatannya apa kok, alhamdulillahnya ada jurusan gizi dan kebedanan dari sini ke desa kami kerjasama MOU, sehingga kita tahu kebetulan dosennya itu Satgas Stunting juga. Jadi kita akhirnya melek, oh kegiatannya seperti ini, ada kelas bumil, ada kelas balita, ada dasar tadi dapur sehat stunting. Akhirnya pustu saya berfungsi, kita punya dapur sendiri, bahkan sampai beli kulkas atau apa, bersama juga heran. Iya Bu, karena memang ada masaknya yang kita laksanakan tiap bulan. Jadi mereka bisa sharing masalah gizi, karena saya ada yang standby di pustu, ahli gizi saya dan bisa menjawab. Alhamdulillah warga saya sendiri, jadi nggak jauh-jauh datangnya dari luar. Jadi, sampai ya Ibu, kita akhir saya mohon maaf apabila ada salah Ibu.